Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mengenai tidak adanya ulama Yaman yang menjadi ulama besar, ini jawaban santri untuk Kiai Haji Akil Syirot teman-teman semua. Kita lihat videonya teman-teman semua ya. Katanya tidak pernah ada hadis mengenai ulama dari Yaman. Kita lihat dulu videonya seperti apa teman-teman. Yang Yaman mana? Yang Yaman mana? Tidak ada ulama besar dari Yaman. Tapi saya itu bertanya-tanya, apa sih maksudnya kok bawa-bawa nama Yaman? Apa tidak pernah baca hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus andaikan ini ya, andaikan seumpama di Yaman memang tidak ada ulama besar, dan yang disebut ulama besar itu bagaimana sih? Apakah harus punya karya kitab, sehingga kalau tidak punya karya kitab maka tidak bisa disebut sebagai ulama besar, atau bagaimana sih sebenarnya? Tapi yang jelas seorang ulama itu akan saling menghormati, akan saling menghargai dan menjaga persaudaraan. Itulah ulama yang kami kenal dari guru-guru kami. Ulama itu santun, ulama itu menjadi pemersatu umat, bukan memperkeruh umat. Bagaimana sikap ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama solih, ulama-ulama yang memang benar-benar bisa menjadi panutan. Mereka semua baik sikap dan tutur katanya luar biasa, membimbing umat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membangga-banggakan, oh di negeri kami ada orang alim, di negerimu mana? Enggak, karena ucapan seperti itu akan memancing emosional ataupun emosi dari pihak yang lainnya. Dan kalau ada orang yang bertanya, mana ulama Yaman? Mana? Di Yaman itu ada sahabat Nabi, di Yaman itu ada tabi'in terbaik. Bukan hanya sekedar ulama Pak ya, bukan sekedar ulama, tetapi seorang sahabat, seorang tabi'in, bukan cuma sekedar ulama. Ingat itu ya. Dan kami akan membacakan kitab Sahih Muslim. Haddatsani Zuhair bin Harbin, haddatsana Hashim bin Al-Qasim, haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirati, haddatsani Sa'idun Al-Jurairi an Abi Natrata an Usair bin Jabirin anna ahlal Kufati wafadu ila Umar wa fihim rajulun mimman kana yasharu bi Waisin faqala Umar hal hahuna ahadun minal qaraniyina faja'a dzalika rajulu faqala Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala inna rajulan ya'tikum minal yamani yuqalu lahu Uwaisun la yad'u bil yamani ghaira ummin lahu qad kana bihi bayadun fada Allah fa azhabahu anhu illa mawdi'ad dinari awid dirhami faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Penduduk Kufah pernah mengirim delegasinya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sedangkan di antara mereka itu ada orang yang pernah membuli Uwais. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, adakah di sini orang dari kabilah Al-Qarni? Maka menghadaplah orang tersebut. Lalu Sayyidina Umar berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan seorang pria yang berasal dari Yaman. Dia disebut Uwais. Tidaklah dia tinggalkan di Yaman kecuali ibu kandungnya. Dulu dia mengalami penyakit kulit. Dia berdoa kepada Allah, maka Allah menyembuhkan penyakitnya tersebut hingga hanya tersisa seukuran mata uang dinar atau dirham saja. Siapapun di antara kalian yang berjumpa dengannya atau bertemu dengan Uwais, maka mintalah dia untuk berdoa supaya Allah mengampuni kalian. Mengomentari hadis tersebut, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, tepat pada juz ke-16 halaman 94 terbitan Daru Ihya'i Turath Al-Arabi Beirut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Sabda Nabi yang berbunyi, siapapun di antara kalian yang berjumpa dengan Uwais, maka mintalah kepadanya agar memohonkan ampunan untuk kalian. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, qala li Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar, fa in istata'ta ayastaghfir laka faf'al. Jika kau mampu, maka mintalah kepadanya atau mintalah kepada Uwais agar ia memohonkan ampunan untukmu kepada Allah. Hadhihi manqabatun zahiratun li Uwaisin
radhiyallahu anhu wa fihi istihbabu talabid du'ai wal istighfari min ahli salahi wa in kana talibu afdala minhum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwaisun ila akhirih. Hadza sharihun fi annahu khairut tabi'ina. Sabda Nabi yang berbunyi, sesungguhnya sebaik-baiknya tabi'in adalah seseorang yang disebut Uwais. Hadis ini jelas bahwa Uwais adalah sebaik-baiknya tabi'in. Ini Pak ya, Uwais itu jelas dari Yaman. Beliau itu, kata Imam An-Nawawi, sebaik-baiknya tabi'in. Bukan cuma ulama Pak, ini tabi'in lah. Apalagi kalau kita mau mengkaji sejarah bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang dari Yaman. Ya apa sih, kok masih bertanya? Lagi pula, untuk apa sih kita itu sombong-sombongkan? Oh, di sini ada ulama ini. Apa sih gunanya? Ayolah. Ilmu itu bukan untuk dibanggakan, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Ulama itu untuk kita jadikan panutan, bukan untuk diadu-adu. Ulama A, ulama B, ulama negara sana sini. Enggak. Kita jangan membeda-bedakan ulama lah. Semua ulama itu adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita mau berbicara tentang keutamaan negeri Yaman. Negeri Yaman itu adalah negeri yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya nomor hadis 7094. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Azhar bin Sa'din, an ibni Aunin, an Nafi'in, an ibni Umar qala, dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahilah untuk kami negeri Syam kami dan berkahilah untuk kami negeri Yaman kami. Ini doa Nabi untuk negeri Yaman, Pak. Tidak hanya Imam Bukhari, bahkan Imam Muslim pun juga meriwayatkan hadis dalam kitab Sahih Muslimnya. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mashi an Abi Salihin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul yamani hum alyanu quluban wa araqu afidatan, al-imanu yaman, al-imanu yaman. Ini Pak, apalagi kalau kita mau baca syarah hadis. Wow, luar biasa keutamaan penduduk negeri Yaman, sungguh luar biasa. Kemudian kita baca lagi dalam kitab Sahih Muslim, haddatsana Abu Ghassana al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Basharin wa alfadhuhum mutaqaribatun. Qalu haddatsana Mu'adzun wa huwa ibnu Hisyamin haddatsani abi an Qatadata an Salim ibn Abil Ja'di an Ma'dana ibni Abi Talhata al-Ya'mari an Thauban anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala inni la bi ukri haudi adzudun nasa li ahli yamani atribu bi asaya hatta yarfaddu alaihim. Ini Pak, Sahih Muslim. Penduduk Yaman dulu yang diberi minum oleh Kanjeng Nabi. Kemudian hadis ini disarai oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adzudun nasa li ahli yamani atribu bi asaya hatta yarfaddu alaihim, ma'nahu abrudun nasa anhu ghaira ahli yaman liyarfaddu ala ahli yaman. Wa hadhihi karamatun li ahli yamani fi taqdimihim fi syurbi minhu mujazatan lahum bi husni sani'ihim wa taqaddumihim fil islami wal ansaru minal yamani fayadfa'u ghairahum hatta yashrabu kama dafa'u fid dunya anin nabi sallallahu alaihi wasallam a'da'ahu wal makruhati. Imam An-Nawawi sendiri ulama besar mengakui kemuliaan penduduk negeri Yaman. Maka heran ketika ada orang yang masih bertanya, mana ulama Yaman, mana? Terus apa maksudnya? Mana Yaman, mana? Apa sih? Khawatir kita ini akan mengingkari hadis, teman-teman. Keutamaan negeri Yaman itu banyak dalam hadis-hadis sahih. Ayo hati-hati rek ya, hati-hati. Ya memang Akil Sirot sudah bergabung dengan kelompok Imanuddin. Kita nggak bisa
menutup mata teman-teman, bahwasanya ya Kiai Haji Akil Sirot ini memang sudah bergabung dengan kelompok Imaduddin untuk apa? Untuk membatalkan nasab para Habib Ba'alawi. Ya seperti itu teman-teman semua. Oke.